Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita masih pada tema 1, subtema 1 di pembelajaran yang keempat. Oke, langsung saja kita simak tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materi yang akan kita pelajari pagi ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah kita ingat jika kita bentuk dalam peta pikiran, karena manfaat peta pikiran adalah untuk memudahkan kita mengingat isi dan informasi penting dari suatu teks. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada bacaan dengan judul Tari Kipas Pakarena. Bisa anak-anak simak juga melalui buku siswa tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat pada halaman 51. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tari ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita ini diabadikan dalam gerakan tari. Makna gerakan tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang berada di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerak tari ini mengungkapkan rasa syukur. Jadi, pada bacaan Tari Kipas Pakarena ini terdapat 3 paragraf. Jadi, kalimat utama atau gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, dan akan kita bentuk dalam bentuk peta pikiran. Berikut untuk peta pikiran pada paragraf pertama. Gagasan pokoknya, Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan, di mana gagasan pokok ini didukung oleh gagasan pendukung berupa tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Karena pada paragraf pertama ini hanya terdapat 2 kalimat, maka kalimat pertama merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat kedua. Kemudian kita lanjutkan untuk peta pikiran pada paragraf kedua, di mana gagasan pokoknya adalah kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Dengan gagasan pendukung berupa, konon sebelum berpisah penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Peta pikiran pada paragraf ketiga, gagasan pokoknya, cerita ini diabadikan dalam gerakan tari. Dengan gagasan pendukung yang pertama, makna gerakan tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gagasan pendukung yang kedua, gagasan pendukung yang ketiga, dan gagasan pendukung yang keempat. Kenapa gagasan pokok dan gagasan pendukung ini kita tuliskan dalam bentuk kotak-kotak? Karena inilah yang dinamakan peta konsep atau peta pikiran yang akan memudahkan kita mengingat isi daripada suatu teks. Oke, karena bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam budaya dan keragaman budaya itu nanti akan menjadikan kita semakin mempererat persatuan dan kesatuan. Seberapa penting sih persatuan dan kesatuan dalam keberagaman budaya di Indonesia? Kita bahas satu persatu ya.
Sikap menjaga persatuan dan kesatuan adalah bentuk pengamalan Pancasila, terutama pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana sila yang ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin sebagai lambang Pancasila sila ketiga mempunyai makna atau filosofi, di antaranya adalah pohon beringin memiliki akar yang menjalar kemana-mana, yang melambangkan sebagai negara Indonesia merupakan satu kesatuan, walaupun memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Pohon beringin merupakan pohon yang besar dan rindang yang melambangkan bahwa negara Indonesia memiliki fungsi sebagai tempat berteduh atau naungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah filosofi pohon beringin sebagai lambang dari sila ketiga Pancasila. Lantas, seberapa penting makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa kita? Untuk menjawabnya, mari kita ikuti video berikut ini. Anak-anak, saya memiliki sebatang. Jika kita gunakan untuk membersihkan sampah, untuk membersihkan lingkungan kita yang kotor, maka tidak akan memberikan manfaat bagi kita. Tetapi, jika sebatang lagi dan sebatang lagi hingga menjadi satu lidi, maka akan sangat memberikan manfaat bagi kita. Manfaatnya sangat banyak sekali. Sampah bisa kita gunakan untuk membuat lingkungan kita menjadi bersih. Jadi, jika sebatang memberi atap, gabungan dari beberapa batang lidi akan banyak. Nah, dari video ini anak-anak bisa kita simpulkan bahwa sapu lidi terdiri dari puluhan lidi yang rapuh yang diikat menjadi satu. Satu lidi tidak berarti apa-apa karena sifatnya yang sangat rapuh. Tetapi, sapu lidi mampu menyapu apa saja karena sifatnya yang kuat dan kokoh. Begitu juga dengan satu manusia yang tentu akan sulit untuk melakukan hal yang besar. Tetapi, jika manusia itu bersatu, bahu-membahu, dan bekerja sama, maka akan banyak menciptakan hal-hal yang sangat besar dan bermanfaat. Karena itu, pepatah kita mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jika kita bersatu, maka kita akan bisa mempertahankan Indonesia. Tapi jika kita bercerai, maka negara ini tidak akan bisa membawa kemajuan untuk kita. Oke, thanks for watching. Terima kasih anak-anak. Semangat belajar ya. Dan jangan lupa, setelah ini kalian kerjakan uji pembelajaran 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.